semuanya, selamat siang. Di sini saya akan membahas tentang manajemen. Sebelum ke inti materi, kalian tahu gak apa itu manajemen? Atau pernahkah kalian mendengar kata manajemen di kehidupan sehari-hari? Nah, jadi manajemen itu ialah proses perorganisasian, peraturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Dan menurut Kamus Besar Indonesia, manajemen diartikan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan atau organisasi. Berikut penjelasannya akan dibacakan oleh pemateri 1. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen telah ada sejak lahirnya para manusia. Manajemen sebagai ilmu baru lahir pada akhir abad ke-19. Gerakan manajemen ilmiah dipelopori oleh Frederick B. Taylor pada tahun 1886 di Amerika Serikat. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen bertujuan untuk koordinasi atau menyelesaikan kegiatan. Fungsi manajemen dibagi menjadi 5, yaitu 1. Fungsi perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 2. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, dan kegiatan tanggung jawab wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang diartikan sebagai bentuk kerjasama atau persekutuan antara orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi organisasi dapat dibedakan menjadi 3. Organisasi bentuk lurus atau organisasi garis, organisasi bentuk fungsional atau organisasi staf, bentuk gabungan antara organisasi lurus dan organisasi fungsional atau staf. 3. Fungsi pengisian jabatan. Fungsi pengisian jabatan berkenaan dengan penyaringan, seleksi, pelatihan pengembangan, dan pemberian imbalan terhadap karyawan. Karyawan dapat diperoleh melalui sumber dari dalam dan luar. Dari dalam berarti mengambil karyawan dari dalam perusahaan sendiri untuk dipromosikan ke dalam jabatan yang diperlukan sesuai dengan struktur organisasi. Sumber dari luar ialah teman-teman pegawai kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, dan melalui periklanan. 4. Pengarahan atau direction. Isi pengarahan berkenaan dengan aktivitas pemberian, pengarahan, bimbingan, dan pembinaan kepada bawahan. Fungsi pengarahan kadang-kadang disebut juga dengan fungsi motivasi. Fungsi motivasi adalah suatu proses pemberian motivasi bekerja kepada mereka secara ikhlas, mau berusaha untuk tercapainya tujuan organisasi secara efisien. 5. Fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai pengamatan dari pelaksanaan kegiatan organisasi agar kegiatan yang dilakukan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ada pula yang berpendapat bahwa fungsi pengawasan merupakan aktivitas untuk memeriksa, mencocokkan, dan mengusahakan agar kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Prinsip dan unsur manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, otoritas. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, kesatuan arah. Yang keenam, kepentingan bawahan. Yang ketujuh, remunerasi. Yang kedelapan adalah sentralisasi. Yang kesembilan, rantai sakar. Yang kesepuluh, pesan. Yang kesebelas, ekuitas. Yang kedua belas, stabilitas teknologial. Yang ke-13, inisiatif. Yang ke-14, semangat korps. Yang pertama, unsur manusia. Yang kedua, uang. Yang ketiga, bahan. Yang keempat, mesin. Kelima, metode. Dan yang terakhir, pasar. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah pengarahan dan pengawasan secara sistematis proses perubahan transformasi faktor-faktor produksi input menjadi barang atau jasa output. Input yang diperlukan meliputi sumber daya manusia, tenaga kerja, dan manajer, bahan baku, tanah, dan lain-lain. Selain proses terjadinya penciptaan atau penambahan nilai yang berguna ekonomi utility. Manajemen produksi terdiri atas 2 tahapan. Kegiatan pokok yaitu kegiatan perencanaan sistem produksi serta kegiatan perencanaan dan penyelenggaraan produksi. Dan yang kedua, manajemen pemasaran. Konsep pemasaran modern mengajarkan bahwa produsen dalam menghasilkan barang atau jasa harus dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Pemasaran modern meletakkan kepuasan konsumen sebagai tujuan.
bukan konsumen yang harus menyesuaikan dengan keinginan produsen, melainkan justru produsen yang harus menyesuaikan keinginan konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan dapat dipasarkan. Manajemen pemasaran harus mendasarkan kegiatannya pada pengetahuan tentang para calon konsumennya. Pemasaran dapat menggunakan beberapa konsep. Yang pertama yaitu konsep produksi, yang kedua konsep menjual dan penjualan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan sering juga disebut sebagai manajemen permodalan dan atau perbelanjaan perusahaan. Manajemen keuangan mencakup penanganan masalah kebutuhan keuangan badan usaha, perencanaan struktur keuangan badan usaha, sumber-sumber modal, dan analisis laporan keuangan. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga disebut manajemen tenaga kerja. Hal ini disebabkan yang ditangani adalah tenaga kerja, baik manajemen maupun tenaga kerja. Sumber daya manusia harus diberi kesepakatan seluas untuk menyumbangkan kecakapan, keahlian, dan daya kreatifnya dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen administrasi dan akuntansi. Dalam satu badan usaha atau peristiwa yang terjadi dikelompokkan dalam kegiatan yang bukan peristiwa keuangan dan kekayaan dan peristiwa keuangan atau kekayaan. Pengelolaan kegiatan yang bukan peristiwa keuangan kekayaan disebut manajemen tata usaha atau manajemen administrasi. Manajemen administrasi memanfaatkan komputer dan teknologi, komunitas informasi, serta peralatan mesin kantor modern untuk menyelenggarakan sistem informasi manajemen. Peristiwa-peristiwa keuangan atau kekayaan dapat dicontohkan antara lain penjualan sistem, pembelian mesin-mesin, pembelian bahan baku, dan pembayaran upah pekerja. 3 bidang akuntansi ialah akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan akuntansi manajerial. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. 1. Perencanaan. Penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara membuat rencana akan diselenggarakan suatu kegiatan di sekolah. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara meminta izin kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan acara hingga pembuatan proposal kegiatan. 2. Pengorganisasian. Penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara membagi tugas-tugas yang besar menjadi beberapa tugas kecil yang lebih terspesialisasi dan juga menentukan setiap tugas dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada setiap panitia yang terlibat dalam acara tersebut. Pelaksanaan penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara melaksanakan acara atau kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan sudah disusun sebelumnya. Pengendalian penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing panitia untuk mengidentifikasi kesalahan yang ada pada saat pelaksanaan untuk bisa mengadakan acara yang lebih baik lagi di masa